Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabi azmain amabad. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Ketua Harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, bapak-bapak, hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengkajian cara mengkafankan jenazah. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti bersama tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada Pak Usman dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور صدق Allahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, baru saja kita dengarkan bersama tuntunan ilahi yang disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud, dan pada Pak Usman disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Wawan Po. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas Kelas Doa Gorontalo, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Yang terhormat Ketua Umum Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas Doa Gorontalo, Ibu Yulita Gobel, AMD Kep SH. Yang terhormat Ketua Harian Bapak Faisal Mo'oduto beserta seluruh jajaran pengurus Masjid At-Taubah Lapas Kelas Doa Gorontalo. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas kuasanya lah kita masih diberi kekuatan, kesehatan lahir maupun batin. Selawat serta salam mari kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'u tabi'in, dan insya Allah limpahan rahmat beliau akan tercurah mengalir sampai kepada kita yang hadir di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal ini menyampaikan kultum yang bertemakan istidraj. Apa itu istidraj? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada manusia yang gak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj adalah hidup yang selalu enak namun menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rahmat Allah cabut dari hidupnya. Kita yang hadir di tempat ini semoga semua terhindar daripada yang namanya istidraj. Berapa banyak yang gak pernah sholat, sedekah pelit, tapi hidupnya kok kaya terus, nggak pernah miskin, betul nggak? Ada nggak di kampung kita yang orang modelnya begitu? Nggak pernah miskin ini orang, padahal pelit, sholat nggak pernah, sedekah nggak pernah, tapi kok usahanya makin besar. Itu istidraj namanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak orang yang nggak pernah sholat, sedekah pelit, tapi dia kayak aja terus. Itu istidraj namanya. Sekali lagi saya ulangi.
Kok Ustadz saya rajin sholat, tahajud nggak ketinggalan, duha Masya Allah, sedekah saya banyak, tapi saya miskin aja dari dulu. Itu tandanya rahmat Allah masih ada pada kita. Kemiskinan tersebut adalah ujian, tanda hamba dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau udah nggak diuji, itu namanya Allah udah nggak cinta sama kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah 7 menit, kuliah 7 menit yang disampaikan oleh rekan kita Wawan Po, dan pada Pak Wawan Po disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti arahan Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di tempat ini, tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah ini, yang insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ke depan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berselawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, yang insya Allah curahan rahmat syafaatnya sampai kepada kita yaumil akhir nanti. Kami hormati Ketua Umum Badan Takmir Masjid, Ketua Harian, MC yang hari ini juga masih tetap eksis, jamaah yang berbahagia, yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan ke MC mulai saja. Saya pikir ini kultum ini bisa 15 menit. Ternyata saya dikasih PR panjang karena Pak Ustadz belum ada. Ya. Dan kultumnya itu juga bagus Bapak-bapak sekalian. Istidrat. Kenapa beliau bawa ini? Saya kaji. Kenapa dia bawa ini? Ternyata dia bilang kita ini sudah 3 kali masuk penjara. Kenapa yang lain belum masuk? Iya. Tanya dia 3 kali, dia bilang mungkin. Atau lebih. Kenapa yang lain di luar itu juga melakukan kejahatan yang sama, ya? Tapi tidak pernah juga ditangkap. Nah itulah sama istilahnya itu. Kenapa kita ini sudah 3 kali ini di sini? Seperti itu bapak-bapak ya. Jadi hari ini karena ada informasi dari Badan Takmir, kemudian bahwa hari ini akan dilaksanakan praktek tentang penyelenggaraan jenazah. Kami tidak tahu apakah prakteknya itu hari ini masih dalam batasan bagaimana sih cara menggunting kain kafan ini, ya, bagaimana kemudian melipat dan segala macam, apakah masih dalam tataran itu ataukah sudah sampai pada praktek kepada orang yang akan kita coba lingkar dengan kain kafan ini. Tapi semua pasti takut Pak. Ada enggak yang mau sukarela mau bikin praktek? Takut.
Nah, itulah ketakutan kita terhadap kematian itu. Padahal ini cuma praktik, tidak apa-apa. Pak Raymond saja siap dia. Ketawa dia, Pak. Itu. Karena memang ini sangat mengerikan, Pak. Tetapi kita tidak bisa menghindari persoalan ini. Karena semua kita yang bernyawa, semua kita yang hidup pasti akan mati. Maka sesungguhnya tidak perlu takut untuk ketika ini menjadi pembelajaran. Ini kan kita belajar nih. Bagaimana, karena ini semakin hari ya semakin berkurang orang-orang yang paham tentang penyelenggaraan jenazah. Kalau sudah tidak ada yang tahu, ya sepertinya kita dibikin kayak macam lalampah. Bapak tahu lalampah? Lemper, dibungkus saja begitu baru pakai ini. Pakai tusuk lidi. Karena tidak ada yang tahu. Padahal ada tata caranya. Dan hari ini kita insya Allah akan belajar dari Pak Ustadz. Karena masih menunggu Pak Ustadz ini cukup lama. Dan mudah-mudahan sampai bagaimana praktek memandikan, ya, kemudian praktek cara memasukkan ke dalam kain kafan itu, melipat dan mengikatnya. Tapi mungkin juga ada di antara kita ini yang sembunyikan ilmunya. Artinya ada yang sudah tahu, ya, karena mungkin di kampung, di desa, kan di antara kita ini kan ada juga yang kepala desa, yang tidak mungkin ketika ada kematian di tempat itu dia tidak diundang. Itu tidak mungkin. Dan kalau kepala desa ini kemudian tidak datang, itu juga tidak mungkin gitu, ya. Kecuali dia berhalangan dan dia tidak boleh hadir di tempat jenazah itu. Dia pasti hadir. Nah, ini yang akan kita pelajari. Saya kira mungkin itu, nanti kalau ada kurang saya baca lagi, saya sampaikan lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demik lo 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 lo. Demikian arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2, dan pada beliau disampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti pemaparan materi sebentar dan dilanjutkan dengan praktek tentang bagaimana cara mengkafankan jenazah oleh Al-Ustadz Bapak Safwan Ali SAG. Dengan hormat pada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Disampaikan kepada jamaah kaum muslimin, warga binaan telah meninggal dunia. Nah, ini informasi di masjid begitu dapat dengar. Begitu dapat dengar ke sana informasi orang meninggal, kemudian yang kita orang sampaikan apa? Di situ alhamdulillahirabbil alamin. Jangan baterai akang, cuma alhamdulillahirabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Stop. Jangan ada lain-lain lagi. Kalau masih suka membakar lota, jangan dulu bilang innalillahi. Siapa yang meninggal?
Oh tipe Ustadz, Pak Ustadz yang mana yang sering baca ceramah itu? Yang tipe Safwan sekarang. Iki apa dia meninggal begini. Oh baru 1 minggu kalaman dia di sini begini. Terakhir tak semua setelah baru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu penutup. Karena tidak ada pembicaraan satupun tentang si mati. Kalau sudah ditutup dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini etikanya. Satu saja kalau bisa cuma dikasih baring kamari. Kita mau ambil contoh karena kita berharap semuanya bisa mencoba mempraktek ini. Tapi kita hanya pak dulu praktek umum untuk hari ini. Nanti insya Allah pada tetap muka berikutnya gitu kalau bisa nanti terbagi dengan kelompok. Kita punya keinginan semuanya bisa menyelesaikan memegang. Karena ini adalah hal yang harus kita bisa lakukan. Boleh ya? Oke. Di sini ya, tengah sini coba. Ya, oke, cukup. Cukup sudah. Banting kamar. Banting. Ah. Awas ya. Oke. Boleh. Yang belakang sudah palian belakang? Bisa dapat yang di belakang kalau ditaruh di sini? Belum boleh ya? Satu lagi Pak, satu lagi. Yang kecil saja. Yang kecil. Cuma untuk 1 orang mayat ini, cuma 1 orang mayat. Nah saja ya. Kasih bagus susun. Baik. Nah, oke. 1 orang. Nah, so ada DP orang ada toh, tipe bersedia. Ya? Ini bersedia. Ya, yang bersedia. Tidak apa-apa. Kalau yang bersedia taruh ya. Jangan sampai ibu mau dari sini dia menjadi bahaya terus atau mau jadi. Kalau ini tidak apa-apa. Oke. Berubah. Yang lainnya sambil lihat saja, langsung berubah. Biar dulu Pak. Ini kan kita coba lihat, perhatikan baik-baik. Nanti akan ada praktek per kelompok-kelompok, cuma ini secara umum untuk hari ini. Setelah jenazah ini tata roba begini, sekali-kali saya kata, jangan merubah posisi rumah Anda. Jangan sekali-kali merubah posisi rumah Anda. Begitu dari rumah sakit dia meninggal, so pasti dia meninggal, maka langkah yang pertama harus dihindarkan dari orang mulia. Tutup. Coba dulu tegun. Ya. Oke, saya butuh 3 orang saja, ya, 3 orang untuk 3 orang. Kedua. Jangan dibagi itu Pak, jangan gini. Awas, perhatikan saya sampaikan. Larangannya ini. Jangan melihat mayat kecuali terlihat. Awas, terang ganti ini sekarang. Saya harus berani merubah ini. Ada orang meninggal datang kamar DP keluarga langsung balia muka begini. Bagian apa? Membawa doa, ente banyak dosa. Nabi larang itu, dia tidak boleh. Sedikit lagi dia dalam 10 menit ke depan mau tidur dia, karena ini kain ada DP. Ini kain terakhir dipakai pada almarhumah ibu saya. Itu. Jadi dia ada bawaannya itu. Jadi ya, saya ingatkan,
tidak ada gunanya dan bahkan dilarang oleh Rasulullah kita melihat jenazah. Yang pernah ada itu Rasul menganjurkan boleh mencium jenazahmu ketika engkau ada chemistry dengan dia. Rasul pernah mencium Hamzah. Kenapa Hamzah? Karena waktu di perang dia pernah membela Rasulullah di muka medan perang. Suka menangis kita bicara masalah ini. Orang semua tembak, dia halangi. Hamzah itu dia. Hamzah meninggal, Rasul cium dia. Orang tidak boleh kalau cuma sekadar tidak boleh baku cium. Apalagi cuma soulmate, bestie. Ya tidak perlu ya. Kenapa? Karena 4 jam setelah wafatnya seseorang manusia, maka akan timbul fitnah-fitnah. Fitnah yang pertama adalah bau. Ini pasti akan berbau. Fitnah yang kedua berubah bentuk. Bisa jadi mulut tiba-tiba tabengko, bisa jadi urat-urat muncul. Ini jalur fitnah semuanya. Awas. Ketika kita orang lihat, tak lihat, ternyata di sini ada tatarek-tatarek merah. Terampe mulu bicara. Astaga, siapa dia nama? Salaman. Salaman pilihan tuh apa segala macam. Engkau membicarakan Allah saat itu, bukan membicarakan dia. Silakan engkau hina Safwan Ali saat ini sementara bicara, tapi jangan engkau hina mayat saya, menghina mayat saya, membicarakan mayat saya, membicarakan Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah. Ini hukum semua yang saya kasih tahu. Bahkan tidak boleh menceritakan kebaikannya, mengikuti kebaikannya boleh. Pak Safwan kebaikan itu begini. Diingat saja, tidak boleh kita mau bilang. Kalau kita orang bilang kamari, Pak kasih di Pak Sofwan itu bagi segala macam. Orang yang bilang kamari, bukan kita tahu, Allah dia sebentar baca di rokok kita perokok pernah dia cure. Nah, menceritakan kebaikan seseorang akan menimbulkan hal yang tidak baik. Tidak boleh kita orang ceritakan kecuali hanya kita orang pendam baiknya. Baik. So pasti dia meninggal dari rumah sakit. Kalau mati di rumah, maka kita orang harus ambil begininya, buka matanya, senter tidak boleh pakai macis ini yang masuk tak bakar loh mak. Di senter, ketika rona matanya, pupil matanya tidak ada lagi, tidak berputar-putar lagi, maka dia sudah mati betul, meskipun anggota tubuhnya masih ada yang bergerak. Sebaliknya, ini sokaku, tapi pupil matanya, di mata itu ada yang di tengah-tengah itu ada yang seperti itu tak putar-putar itu. Sebaliknya, ini sokaku, tapi pupil mata masih ada, berarti dia masih hidup. Makanya tidak ada cerita yang dibilang mati setengah, mati suri, yang ada cuma katimun suri. Tuh, orang tidak pasti memastikannya kematiannya. Maka pertama, pastikan dia mati. Apa? Dengan ambil senter. Makanya dokter-dokter itu paling ahli. Ketika dia tahu-tahu ini pasien semua hampir mati, so ada senter pada Bapak Poji. Tak lihat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Saat inilah kemudian posisinya terserah. Baik ya. Posisi jenazah setelah dia sampai di rumah, jangan dirubah-rubah. Dalam artian kalau memang posisi kamarmu seperti ini, begini saja. Jangan kemudian koi dirubah ke menghadap kiblat apa segala macam. Jangan. Kalau memungkinkan dilakukan, tidak memungkinkan jangan dikorek-korek lagi. Beginilah posisinya. Artinya ini posisi yang terbaik. Kalau mau ada sedikit, kasih miring sedikit begini, kasih miring sedikit begini. Ini yang pas karena kiblat di sana. Ini. Jangan DP kepala di sini karena kalau diambil itu ketika dia dimiringkan ke arah kanannya, dia sudah menghadap kiblat. Ini apa ini? Ini adab. Adab itu cuma tata cara. Tidak perlu kalau memang betul-betul kondisi rumah kita tidak mendukung untuk itu. Itu langkah pertama, memposisikan dia. Yang kedua, memposisikan tangannya. Posisi tangan seperti ini. Ini adalah ikhtiar. Begini boleh. Artinya kalau yang memungkinkan dia begini dibeginikan. Artinya diposisikan sebagaimana posisi dia dalam sholat. Tapi kalau tiba-tiba dia DP tangan parlamen tidak boleh mudah, jangan dipaksa. Apalagi kalau dikasih bengko-bengko. Jangan.
Yang penting dari posisi ketika dikafani dalam keadaan seperti ini bersihnya. Kalau di tangan sebegini tetap kasih ke sana, setengah mati pak kafan ini dia mau seperti stang motor, ini dia mau ke mana, jadi terap kasih rapat ini. Kalau posisi, insya Allah tidak akan ada persoalan itu. Awas kita tutup pulang. Habis itu dia kita pastikan yang berikutnya mengukur jenazah. Hati-hati ini mengukur jenazah. Saya bawakan talinya. Saya butuh cara mengukur jenazah. Diambil dari ubun-ubunnya, ubun-ubun masuk tengah. Nah. Tarik, jangan terlalu kencang. Sampai di kaki masuk, sampai di tengah. Bukan, tidak sampai tumit. Setengahnya, sampai di anak kaki, tengah-tengah kaki. Ambil itu pak. Ini tanda, ini adalah ukuran mayat. Ini ukuran mayatnya. Sekaligus jadi ukuran kuburnya. Makanya setelah diukur begini, kita ambil ini tali, kita pela dua. Yang satu untuk kafan, yang satu untuk kubur. Bawalah ini dikubur ukuran. Oke, ini ilmu semuanya. Ketika sampai dikubur, sekira sampai dikubur, kita ambil tali, ukur DP jarak. Ini panjangnya, lebarnya bagaimana? Ambil dari sini 3, 1, 2, 3, tutup tempat. Inilah lebar kubur. Saya ulangi. Dari ujung tali satu kaki. Kakinya kamu, kaki orang dewasa, jangan ambil kamar kaki yang masih bayi, bawa kodok. Kaki orang dewasa, 1, 2, 3. Jadi ini manfaat orang-orang yang dulu kamar main nok-nok, main kanike, ini bagian ini. Ini ukuran lebar kubur. Saya tunjukkan ini karena ini laki-laki. Jangan laki-laki tidak tahu masalah ini. Mana ukuran? Selesai ukuran, bawa dikubur. Ini pas. Kalau kita orang perkirakan, berarti dari ukuran tubuhnya yang berdiri itu 10 cm masuk ke dalam, 10 cm masuk ke dalam. Berarti ada kelebihan 20 cm. Mayat dimasukkan, dia jadi pas. Ada kabar, Pak, tiba-tiba mayatnya mengecil, bukan mengecil, ente ukur yang bodoh. Atau sebaliknya, Pak, tiba-tiba ini mayat jadi besar. Bukan yang jadi besar, tidak akan mungkin. Cuma ente yang ukur yang bodoh. Tak salah ukur. Karena makanya pastikan dia ukur. Kapan mau ukurnya? Siapa yang ukurnya? Yang ukur adalah nasabnya. Istri mengukur suami, suami mengukur istri, anak mengukur orang tua mengukur anak, saudara mengukur saudara. Jangan tunggu Pak Imam. Pak Imam itu mengarahkan, memastikan bahwa ini syar'i, ini sesuai aturan Islam. Bukan dia yang pelaksana. So dia yang primpro, dia Allah yang pekerja. So jadi sini. Nah, insya Allah kita orang ini warga binaan, kita orang harus belajar betul-betul ini. Ketika tiba-tiba kita orang mungkin sampai di luar, kita orang bisa lakukan. Seperti itu. Ada boleh cuti Pak, ketika ada keluarga, warga kemudian ada meninggal, izin, ada izin mereka keluar. Coba bayangkan itu. Kita orang keluar bukan sekedar mendatangi kita sampai keluarga, sampai nasab yang meninggal. Kita orang yang melaksanakan. Begini Pak, tunggu, minggir. Makanya lebih dulu, kan mendapat tahu dapat informasi toh, kapan dia meninggal, orang laksanakan. Sangat berbahagia Bapak kalau Bapak dirawat di tangan-tangan nasab Bapak, istri Bapak dan anak-anak Bapak. Seperti Solomon. Ini Solomon, biar begini dia tidak sembarangan orang bakore kalau dia sana.
Saya sama-sama yang dia laki-laki. Kira-kira kalau kita membuka di celana mau? Dalam keadaan hidup? Tunggu Ustaz. Bawa mahomati Ustaz ini. Artinya dia malu, dia takut. Sekarang dia so mati. So pasrah, tidak akan bisa. Makanya tinggal kita orang DP anak-anak, DP istri, DP keluarga nasabnya, itu yang melindungi itu. Kan tidak boleh kita orang tutup saat waktu kita orang mengukur jenazah. Jadi itu yang pertama nanti cara mengukur jenazah. Insya Allah pekan depan kita orang bagi-bagi kelompok, semuanya sudah harus dengan kelompoknya mau cara mengukur jenazahnya. Habis diukur jenazahnya, maka satu ukuran dibawa ke kuburan, ke tanah untuk dikalikan kubur, yang satu ditaruh di limpitan kain kafan. Itu untuk ukuran kain kafan. Habis gitu, so boleh potong kain kafan malam itu juga. Walaupun mau dimakamkan nanti besok pagi atau siang. Kain kafannya sudah kita orang potong. Habis begitu selesai, tinggal masuk pelaksanaannya, orang semua kasih mandi beliau. Saat mandi itulah kemudian tidak boleh orang yang dekat, suami mandikan istri, istri mandikan suami, anak mandikan orang tua mandikan anak, saudara mandikan saudara. Terkecuali mama tidak boleh dikorek oleh anak laki-laki meskipun itu anaknya. Papa masih boleh dikorek oleh anak perempuannya kalau tidak ada laki-laki. Jadi saya meninggal, sampai anak perempuan masih boleh bakore pas saya. Kalau saya tidak ada anak laki-laki, tidak ada laki-laki yang lain. Sebaliknya, maitua tidak boleh orang bakore itu. Laki-laki yang berhak mengkore saya maitua bos saya. Nah, sekarang so tipe imam yang so masuk. Kalau dia ke sana bawa so tua-tua, ukuran. Nah itu DP ukuran, bawa aja. Dia kemarin udah bawa montok, janda lagi. Oh, nah, ulang-ulang. Sebaya. Kasih banyak itu. Baru Ustadz begini. Nah, Ustadz juga manusia Pak. Nah, udah masa di rocker uti. Dialahkan seperti itu. Setelah kita orang ukur, biarkan dia seperti itu. Kita orang mau coba sekarang kita orang mau ukur DP kain kafan. Boleh, boleh bangun dulu.
gerakan kita orang mau potong pertanakan hidung, ukur kapan, ambil kain kapan, ya tuh. Satu kali saja. Bismillah wa ala illahi rasul. Jadi saya ucap begitu. Ya Allah, dengan namamu mayat ini ikut Rasulmu Muhammad. Boleh, boleh. Allah semua bahasa dia tahu. Di pada kemarin, apa yang banyak? Mungkin rumah segala macam, sedekah. Ini apa yang kita bilang? Terakhir Allah. Ya, dia laksanakan. Padahal kita orang bisa melaksanakan sekarang. Nah, potong itu dia. Kita orang kasih keluar DP, pinggir kain. Jangan kemarin pinggir kain, jangan satu. Orang kasih ambil tiga kain telah ambil. Nah, orang potong sekitar 2 cm. Kasih luka. Oke. Yang sebelah sini. Ini juga demikian. Kita kasih luka. Itu ditarik, tetap ditarik. Oke, dan yang di bawah. Gorengnya kita dengan tengahnya. Tarik lagi. Setelah disusun 3, yang paling bawah geser kanan dia. Yang nomor 2 geser ke kiri. Yang tengah-tengah kasih kiri. Oke. Awas. Ini namanya kain kafan cuma 3 lapis. Rasulullah pakai ini. Tidak ada tambah-tambahan yang lain. Bagaimana Ustaz kalau mayat perempuan mau dikasih pakai DP kuning, bagaimana macam? Tidak sama. Ada bahannya DP, tidak usah. Awas, Rasul pesan, jangan boros kain saat kafan, jangan boros air waktu mandikan, jangan boros tanah saat menggunakan kafan. Saya kasih pakai kudu. Kenapa kasih pakai jilbab? Soalnya biar Allah tahu dia perempuan. Dia dengarkan Allah. Dia kasih pakai bagian dada, karena itu perempuan, kalau laki-laki dia kalau dada tidak apa-apa. Dia kasih pakai itu bide. Tidak ada yang seperti itu. Di hadapan Allah mayat cuma satu. Jenazah itu lagi perempuan, bagi Allah tidak mungkin. Oke, kita kembali sini. Awas, saya beritahu. Ini jarak untuk memastikan besar kecilnya mayat. Tiba-tiba mayatnya kecil ataupun mau kurus, ini kasih tarik lagi. Ternyata orang pas
Ada bukti? Lapis bawah dengan lapis kedua itu dia buka tutup. Kalau DP mayat boleh buka. Kalau DP mayat terus, ini yang tengah pertahankan di tengah. Setelah selesai ini jadi bagian yang macam, baru kita langsung taburi dia dengan kayu cendana. Ustaz, kita kayu cendana, pakai pedang. Tujuannya apa? Hanya untuk mengharumkan kain ini dan sekaligus memberikan kesan bercak. Biar kain ini kan polos-polos amat. Kalau dia polos-polos betul, ketika minta warna merah, orang itu jadi fitnah. Ini hanya berlaku di Gorontalo. Di Jawa tidak ada. Kenapa Gorontalo kayak begitu? Tinggi, luhur budayanya. Dikasih ikan gitu, jadi fitnah dalam itu. Mayat ini busuk, pasti akan berbau kalau kita kasih mandi. Makanya kasih kita pakai rumah, pakai kayu dan yang pertama, yang tidak boleh satu, paksakan kehendak kayak cenderanya, ambil orang punya, dilaksanakan dengan hasil curian, tidak boleh. Apalagi hasil pinjaman. Maksudnya boleh pinjam kayu cenderanya. Mayat tidak boleh silakan dengan mayat yang dengan hartanya yang sudah real, tidak boleh dilakukan apa. Setelah selesai, taruh ini bedak. Setelah terang memburung ini dia, karena mayat belum bisa masuk di sini kan, dia masih sementara belum dimandikan. Cara memburungnya bagaimana? Ujung ke ujung pedang. Jadi, kanan dulu bedak. Jadi orang tidak tahu kalau matinya tahu. Jadi lagi begini, ada tadinya. Satu di kepala, kecil namanya. Satu di bagian dada, satu di bagian pinggul, satu di bagian lutut, cuma 5. Oke, setelah itu begini, dia diambil ikan apa adanya. Selesai 5, boleh 3, boleh 5, boleh 6, tergantung mayatnya setelah kita menikah. Kalau mayatnya suku segala macam kita menikah sampai 6, jadi kurasa. Jadi mayatnya terus kurasa. Artinya pesan Rasulullah, rawatlah jenazahmu, indahkan dia. Indahkan itu berarti disesuaikan dengan kondisinya. Dihias itu kan kita hubungan tidak. Dihiaskan, paskan dia sebagaimana jenazah. Lipat kiri kanan. Aras. Lipat sama-sama, taruh di dalam sajadah, taruh di baki, taruh di atas lemari. Selesai urusan kapan? Jangan untuk orang nonton. Ada Gorontalo, kalau ada orang meninggal, kain kafannya itu dipakai bulu tube, ya, ditaruh ke menyan. Ini luhur. Artinya apa? Diacarakan. Sebenarnya tidak berurusan dengan masalah itu. Yang penting kain kafannya ini harum dengan kemenyan. Satu. Yang kedua, semua orang yang mencium bau kemenyan di ruangan itu pantasnya cuma berzikir, tidak boleh berkata-kata. Itu tujuannya. Kalau sekarang tidak ada. Seberapa cium bau kemenyan, kita orang bercerita politik, orang bercerita sepak bola, orang bercerita sekali. Itu yang tidak benar. Kemenyan itu untuk menutupi hidungmu. Sudah harum yang kau cium, padi yang tidak ada. Bagaimana pakai bertuwe? Tidak usah tahu dah. Kalau ada pakai, dia jangan sampai bertuwenya orang tanpa lari kamar. Oke, selesai ini dia semuanya. Mayat dikasih mandi. Apa boleh mulai?
yang membasahnya semua tubuh. Air yang kedua air sabun, agar supaya DP. Ingat saya katakan, mayat tidak ada daki. Karena begitu hilang nyawanya, jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu kotor sendiri tidak ada daki. Daki ini ada karena apa? Karena kita masuk nafas. Boleh praktek jadi mayat kalau masuk dulu dia, dulu sama nanti. Jadi kalau tangan semuanya daki, kasih mati dia tidak ada daki. Ini DP. Sudah Pak? Memandikan tidak boleh teman, saya katakan tadi, tidak boleh melihat mayat kecuali yang terlihat. Ambil air, tak palo-palo sebelah kanan, pasahi bagian kanannya dari punggung, cas satu kali. Yang mau bilang cas. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang kedua sebelah kiri. Air yang ketiga di bagian tengah. Ini air yang membasahi si jenazah. Habis itu bagian kepalanya bagaimana? Kita ambil air di tangan, kemudian kita usapkan. Usapkannya di mana? Di bagian dalam, tanpa dipegi, tanpa dibuka. Ya penjauh. Kan kira kali itu dia. Tidak mungkin. Itu bagian kepala. Jangan memaksakan kotoran. Bahkan orang yang celaka sekalipun ada bekas darah, hanya yang bisa dikeluarkan dengan siraman air ketika keluar. Jangan dikotos lagi. Apalagi soal pakai anak, alkohol, tidak boleh. Yang banyak dari orang. Ini memandikan. Bagian sisiran setelah saya DP sedang pertama itu, baru yang kedua pakai air sabun. Air sabun apa? Air sabun yang kapal, rambut, sekali itu yang kamar itu dikasih cair. Tidak ada masalah selama tidak ada masalah macam itu. Boleh pakai sabun mandi biasa. Lux. Yang penting jangan pakai mama lemon. Kenapa? Mama lemon itu aja DP pusat. Saya pilih yang pasti begitu habis saya. Kenapa kita pakai sabun itu yang bilang sabun itu cap tangan, cap rawa itu? Karena pH-nya di bawah. Karena pH-nya di bawah maka dia bisa lebih mengontrol bau dan yang kedua tidak berbusa banyak. Kalau kita pakai sabun sekarang ini yang lipoboy, yang segala macam ini mengandung banyak busa. Saya banyak air yang terpakai. Tapi kalau ini dia tidak banyak yang terpakai. Tapi dia bersih dan baunya bisa menerapkan. Makanya untuk barang-barang itu dia pakai dengan sabunnya seperti itu. Sabunnya cuma disiramkan di atas, tangan yang memandikan yang masuk ke dalam. Infak dipertahankan ini, jangan sampai terlihat. Saya yang memandikan kemudian ada satu orang yang pakai sabun. Hanya kode, BA. Orang masih juga harus mengerti di mana tanganku berada, di situ dia basiran. Kita bertangan sini, kita simpan basiran. Kalau ada keluarga basi langsung pecah. Di kamar kanan. Lama mati mana ini? Itu sabun, sehingga membasahi semua. Memilikannya cuma satu kali. Kalau di sini kita memilikan seperti ini. Tapi kita di bagian dalam, tidak melihat. Kalau pos sudah terbuka, kita melihat palingkan bersama. Saat saya sudah mau membersihkan mukanya umpamanya, maka saya palingkan cuma saya koak. Bolong. Kalau bagaimana yang bersih? Bersih tangan kau sudah yang dia bersih. Itu untuk sabun. Selesai habis sabun, baru kita siram lagi dengan air yang ketiga. Itu untuk sabun. Biar sabunnya keluar sampai dia betul pasti. Sebelum ke air yang terakhir semuanya, maka kemudian kita bersihkan di bagian ini, bagian pengeluarannya kita bersihkan. Orang belum tahu mengambil dimakai di ojo-ojo, ditaruh di bagian pantai. Tidak dilihat, hanya di raba-raba. Baru mereka ambil kapasnya, masih kuning, kuat, masih ada yang berlanjut. Ini hanya untuk mengontrol apakah
keterangan air, kemudian kita siramkan mulai dari bagian tubuh kita semuanya di atas kain ya, di atas kain terangkan, kemudian di bagian kepala. Habis itu kasih kalau lagi kain, ambil dari handuk, taruh di bagian atas. Nah, jadi mau begitu masuk di handuk itu tidak boleh digosok, hanya ditahan. Ini sifatnya seperti itu ya, sampai dia jangan masuk sampai kiri sekali, yang penting dia kesat ya, kesat. Setelah selesai di situ masuk dalam tutupnya yang handuknya itu dia diangkat ke kain kapan untuk kita kapan. Silakan Pak Maru. Buka ini dia. Masuk. Ini kami berdirikan. Kanannya kita ambil. Ini cepat ya. Kalau itu mau jauh kalau tak cepat, kita ambil kanannya. Baru setelah itu diberanikan. Ikatnya harus ke bagian atas. Kapan mengikatnya sebelah mana pun tak jauh dua sampai bisa dilalaikan ikat. Jangan ikat mati. Karena ini dibuka. Pak, perhatikan ya, dalam pelupan satu. Sebelum dia ditutup di kapan itu, maka kita orang kasih pakai dia kapas. Awasinya ada salah paham lagi. Kapasnya tidak diletakkan di mana-mana, diletakkan di semua lubang. Lubang hidung, mulut, mata, telinga, dan dua pengeluaran. Itu untuk kapas. Sekarang saya tidak begitu. Susahnya untuk kapas. Kalau kata ucap paling mahal sekarang, tidak tahu kebiasaan bisnis atau bagaimana. Yang seharusnya cuma yang berubah itu. Apa tujuannya? Ditahan itu dia jangan sampai dalam pelaksanaan macam-macam ini keluar cairan dari tulang-tulang ini, menimbulkan fitnah. Makanya kita orang panggol itu sementara setelah sampai di dalam tanah tanpa terserah tangannya cukup sampai usaha. Cuma selama dia masih di dunia kita harus aplikasi seperti ini. Iya kan? Ikatannya sampai di sebelah kirinya. Karena ketika dia waktu kita masukkan ke kuburan kasih miring sebelah kanan, di bagian atas kita letakkan. Cepat jangan kemari.
Kalau seandainya dia gode dan dikhawatirkan jangan sampai muka-muka, terus bikin anak. Kalau sudah mereka bagian 7, tidak apa-apa. Katanya sampai dengan 7. Kalau dia rapi segala macam, 3 so cukup. Untuk ini dada kepala. Kalau dia angkat ikatan tidak ada ketentuan. Dan orang agama ikatan itu harus 5 karena hukum Islam. Nanti dalam hukum Islam karena hukum Islam ada 6. Oh, kalau pakai anak Ustaz. Kalau hukum Islam ada 2 karena tambah di 8 setengah mati. Ini kurasa dia lebih itu ada. Ikatan mayat disesuaikan dengan kondisi mayat. Rapikan mayat hukum di dalam hati. Ia dikatakan hiasilah mayat-mayatmu agar supaya dia pantas sebagai mayat. Karena kalau ini mereka ada. Nanti kita akan usahakan terang sampaikan pada pertemuan berikutnya, terang sampaikan sekaligus untuk seluruhnya. Ya. Doa apa? Doa mayat tidak ada. Doa mayat tidak ada. Maka itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang terangkan dengan siapa yang sholatnya. Nanti kita undang pada pertemuan berikutnya untuk sholat dengan dulu jangan sampai tinggal ya. Jangan ngerokok, jangan ngerokok. Untuk rambut dicakok, rambut panjangnya dicakok di depan, kepalanya dibuat 3, yang 2 diikat ke depan, yang 1 itu di belakang. Jangan jadi depan, harus di depan. Tidak bisa, itu kan tabu tadi kita diharapkan. Kalau di depan itu perintah Rasulullah pada anaknya ketika waktu dia. Saya kira itu dia dulu ya. Kita nanti bacakan, bukan dia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah yang singkat ini memang karena waktu juga kita mencoba untuk pertemuan berikutnya dalam usahakan kalau bisa sudah per kelompok dan silakan para panitia untuk bisa membagi kelompok biar semuanya bisa mempraktekkan. Iya sudah sudah sholat dan berani. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan doa sama-sama dulu, coba dulu sebentar seluruhnya. Mohon maaf. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah.